Bismillahirrahmanirrahim. Pada topik kita kali ini ya, topik yang akan kita diskusikan kali ini adalah tentang ini, efek kondisi kritis pada pasien, keluarga, dan perawat. Terlihat enggak ini ya slide-nya? Terlihat, Bu. Oke. Jadi ini topik kita tentang bagaimana sih kondisi kritis itu bisa mempengaruhi pasien, keluarga, dan perawat. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari di sini. Salah satunya adalah memang kondisi kritis ini kondisi khas ya, kondisi khas di mana setiap orang yang melalui masa atau melalui fase ini ada banyak hal yang akan terdampak pada dirinya, baik itu di lingkungan pasien, keluarga, ataupun perawat. Nah, ada apa saja sih dampaknya atau apa saja sih efek yang nanti akan ditimbulkan oleh pasien, keluarga, dan perawat dari kondisi kritis ini? Nah, jadi sebenarnya kondisi kritis ini merupakan kondisi ya, kondisi di mana seseorang itu mengalami ancaman ya, mengalami ancaman, kemudian dirinya juga bisa jadi merasa tidak nyaman karena dia dalam kondisi sakit ya. Kemudian dia juga bisa terancam terhadap kematian karena memang rata-rata kondisi kritis ini adalah kondisi di mana seseorang yang dekat dengan kematian. Nah, sering diasosiasikan seperti itu. Nah, selain itu, orang-orang yang berada dalam kondisi kritis, seringnya mereka akan berada di lingkungan yang terbatas. Lingkungan yang terbatas dalam hal ini seringnya ya, dirawat di ICU, dirawat di rumah sakit, atau dirawat di high care unit. Nah, oleh karena itu, maka mereka juga akan dihadapkan pada lingkungan yang menakutkan. Selain lingkungan yang menakutkan, dia juga bisa jadi merasa tidak nyaman. Sehingga pasien-pasien yang melalui atau berada dalam kondisi kritis, seringkali persepsi-persepsi yang tadi muncul. Nah, kemudian kondisi yang tadi, perasaan tidak nyaman, perasaan terancam terhadap kematian, atau lingkungan-lingkungan yang tidak familiar dan menakutkan, ini seringkali mengancam kehidupan dan kesejahteraannya. Mengancam kehidupan dan kesejahteraan maksudnya yang bagaimana? Maksudnya mereka merasa tidak nyaman ya, tidak nyaman, kemudian bukan kondisi yang ideal sehingga dia merasa terancam. Kemudian kondisi-kondisi yang demikian tadi bisa mengakibatkan suatu pola perilaku yang khas. Salah satunya adalah ini, mengingkari, ya, marah, kemudian pasif atau bahkan agresif. Jadi kondisi kritis ini akan memberikan dampak secara psikologis kepada pasien. Selain itu, kondisi psikologis yang terdampak akhirnya akan memunculkan suatu sikap ya, baik itu marah, sikap yang pasif atau agresif. Jadi jangan heran nanti ketika menemukan orang-orang dengan kondisi kritis terminal itu dia tidak mau atau menolak pengobatan, atau mereka marah-marah, atau bahkan dia lebih agresif dari biasanya. Ya. Nah, ini adalah sebenarnya kondisi yang istilahnya apa ya? Kondisi yang sebenarnya pada dasarnya ini wajar gitu atau fisiologis karena memang dia pada saat itu dalam kondisi yang memang tidak ideal gitu. Oke, kemudian kondisi kritis ini ya seringkali erat kaitannya dengan stres dan perilaku coping. Kenapa demikian? Karena memang orang-orang yang berada di lingkungan yang berbeda, kemudian dia dalam kondisi sakit, nah inilah stresor yang cukup berat untuk pasien. Nah, stresor yang berat ini nanti akan memicu perilaku copingnya. Efektif enggak? Karena memang ketika orang itu dalam kondisi stres, secara fisiologis ada perilaku coping agar mereka bisa mengatasi stres tersebut. Contoh gampang saja, kalian kalau misalkan
mengalami stres ya, mengalami stres kan ada ini kan, ada upaya-upaya atau ada tindakan-tindakan agar stres kamu berkurang. Contoh, ini ada yang bisa ngasih contoh nggak kira-kira kalau kalian pas lagi stres gitu ngapain? Langsung aja di open mic, nggak apa-apa. Kira-kira pada saat stres ngapain? Makan. Oke. Jalan-jalan, Bu. Langsung makan, langsung jalan-jalan. Apa lagi? Selain itu. Hah? Yun, nggak dengeran Yun. Renang, Bu. Renang? Renang. Oh, renang. Sing renang barang. Olahraga ya? Ada yang olahraga juga? Biasanya yang lanang mungkin. Ada yang seperti itu, hobi seperti itu. Ada yang tidur? Ada ya? Nah, Iya. temenan. Rata-rata begitu. Tapi memang setiap orang perilaku copingnya ini berbeda. Sama dengan pasien. Nah, pasien pun kadang-kadang perilaku copingnya akan berbeda ketika menghadapi kondisi kritis terminal. Nah, coba kondisi sakit ini bisa dianggap sebagai stresor yang bisa mengakibatkan stres ya. Stresor itu kan sesuatu yang bisa menimbulkan stres kan. Nah, kondisi stres ini mau nggak mau akan mengakibatkan atau menjadikan suatu keadaan yang tegang ya, kondisi tegang atau keadaan tegang. Nah, kondisi atau keadaan tegang ini akan memicu tubuh untuk melakukan suatu perlindungan dengan suatu kegiatan atau perilaku yang dikatakan atau disebut sebagai perilaku coping. Nah, perilaku coping inilah yang nantinya dia bisa menentukan apakah ketegangan yang terjadi itu turun atau bahkan naik. Jadi perilaku coping ini tergantung dia efektif atau tidak. Ketika dia efektif, otomatis ketegangan tadi akan turun. Nah, stresnya turun kan ya. Nah, di sini ada istilah energi bebas. Energi bebas ini maksudnya ya tidak ada penggunaan energi yang berlebihan ketika efektif copingnya. Tetapi ketika copingnya tidak efektif, maka akan terjadi peningkatan ketegangan. Dari kondisi ketegangannya itu makin meningkat. Nah, kalau dia semakin tegang, kondisinya semakin tidak ideal, otomatis peningkatan kebutuhan energi itu juga meningkat. Sehingga lingkaran ini apabila tidak diputus, otomatis stres ini akan makin berat. Kalau stres makin berat, kondisi fisik atau gejala-gejala fisik yang dialami oleh pasien juga akan makin berat. Nah, kondisi inilah yang nantinya membuat seseorang makin stres, penyakitnya juga makin berat, atau bahkan gejala-gejala fisiknya akan semakin berat. Ini. Jadi perilaku coping ini cukup penting ya, kalau pada kondisi orang-orang yang mengalami stres. Oke. Nah, ini ada hubungannya antara stres, ansietas, dan coping. Tadi sudah saya jelaskan di diagram di depan tadi bahwa orang yang mengalami stres itu sangat tergantung dengan coping ya kan, sangat tergantung dengan perilaku coping. Perilaku copingnya kayak gimana, efektif enggak? Nah, antara ketiga hal ini, stres, ansietas, dan coping mempunyai hubungan yang cukup kompleks. Nah, stres ini diasumsikan sebagai kondisi di mana terjadi ketidakseimbangan antara fungsi fisiologis dan psikologis. Nah, kondisi ini bisa memicu terjadinya perubahan hormon. Nah, stres yang terlalu tinggi atau ekstrim bisa merusak jaringan tubuh. Makanya tadi kenapa orang-orang yang stres itu harus mempunyai coping ya, segera ditangani, salah satunya dengan coping yang baik. Coping yang adekuat supaya tadi kalau efektif dia akan menurunkan stres. Tetapi ketika dia ekstrim, makin berat, tidak efektif, akan mempengaruhi respon adaptif jaringan patologis. Maksudnya apa? Secara fisiologis, kondisi sel itu makin diperburuk atau diperberat kondisinya. Nah, jadi dia nggak adaptif lagi jaringannya ya. Nah, coping inilah nanti apabila tidak efektif tadi akan mengalami atau mengakibatkan ketidakseimbangan.
Nah, kalau sudah tidak seimbang, apa jadinya? Ini respon pikiran dan tubuh bisa meningkat. Tujuannya apa sebenarnya pikiran meningkat dan tubuhnya meningkat ini? Untuk mengembalikan keseimbangan. Jadi pada dasarnya seperti itu konsep dasarnya ya. Oke, ini ada yang sepertinya masih ada yang ini. Oh, sing lali Nadian. Oke, ya. Jadi ini ya kondisi kenapa sih coping ini menjadi hal yang cukup kita kita perhatikan, salah satunya itu. Nah, ini tidak hanya pada pasien dengan penyakit kronis saja, ini juga bisa terjadi pada orang-orang yang sehat. Makanya kenapa orang yang sehat pun perlu coping yang adaptif atau coping yang efektif agar tidak mengalami stres yang semakin berat. Oke, kita lanjut ya. Nah, Ya, Bu, lanjut. ini ada pengkajian dan penata laksanaan keperawatan pada pasien-pasien tadi. Nah, prinsipnya yang pertama pada pasien-pasien yang mengalami stres ya atau ansietas, kita harus bantu copingnya. Nah, membantu coping pasien ini kita perlu mengkaji yang pertama sebagai perawat, kaji perilaku coping terhadap keefektifannya. Jadi kaji coping yang tadi efektif enggak? Contoh, Bu Isni tadi kan nanya, kamu kalau stres ngapain gitu kan? Oh, tidur. Setelah tidur makin stres atau stresnya berkurang? Halo? Yang tadi hobi, yang tadi ada yang menyebutkan tidur ya? Ada ya yang tidur? Pastinya berkurang, Bu, tapi nanti akan kembali lagi stresnya. Oke, ada yang berkurang terus kemudian kembali lagi. Ada nggak yang kemudian tadi yang setelah berenang kamu makin stres atau stresnya ini berkurang atau stresnya ini tambah berat? Halo? Atau ada yang lain? Kalau sedikit kurang. sedikit berkurang. Oke. Jadi gini, kita perlu mengkaji ya, perilaku yang dilakukan itu tadi atau perilaku coping tadi efektif enggak? Contoh, oh iya ini Bu turun, tapi sedikit habis itu balik lagi ya. Kita cek. Nah, memang pada dasarnya coping itu tidak semata-mata menghilangkan stres. Jadi kita tetap harus menghilangkan atau mengatasi, ya kadang-kadang nggak bisa dihilangkan, atau kita harus mengatasi sumber stresnya tadi. Contoh misalkan, aku stres rek tugasku kayak tak tinggal turu ngono. Lah, mari ditinggal turu iki tiba mari ngono ku tangis, stres maneh. Yo iya tugasnya urung dikerjakno. Bener enggak? Iya, Bu. Nah, Iya, sama Bu, kayak benar. gitu, Jadi intinya coping itu adalah perilaku ya atau tindakan supaya stresnya menurun. Tetapi di sisi lain kita harus mengidentifikasi apakah sumber stresnya itu sudah diatasi atau sudah dilakukan tindakan atau belum untuk mengatasi stresor. Nah, kemudian yang kedua, kita harus memberikan dukungan. Makanya kenapa pada pasien yang dalam kondisi kritis ya, kritis terminal, itu tidak boleh kita itu marah gitu ya. Meskipun pasien yang semarah apapun atau pasiennya cerewet apapun, di ICU itu banyak itu pasien-pasien yang cerewet dan seterusnya ya, memang harus sabar sebagai perawat. Kenapa? Karena itu tadi, itu sebenarnya kondisi yang fisiologis, ya wis wajar gitu loh. Karena tadi dia berada di lingkungan yang berbeda, di lingkungan yang mengancam, dia juga terancam terhadap kematian karena aku ini ICU, kondisi kritis iki wis jelas iki parah sampai mati ya, kayak gitu ya. Jadi kita harus memberikan dukungan. Kemudian yang ketiga, membantu modifikasi coping. Kalau misalkan ternyata tidur atau dengan pasiennya itu bisa rileks dengan menonton misalkan ya. Menonton apa atau dengan ditemani keluarganya misalkan. Ternyata kok tidak efektif gitu ya. Otomatis kita bisa memodifikasi atau menyarankan untuk dilakukan tindakan-tindakan upaya agar copingnya lebih efektif lagi. Atau jika dia tidak punya coping, tidak bisa dimodifikasi, kita bisa mengajarkan coping yang baru.
Nah, ini dengan catatan ya. Dengan catatan apa? Dengan catatan bahwa pasiennya memang bisa melakukan tindakan tersebut, bisa menerima dan mau belajar. Kalau tidak, ya otomatis Anda akan bisa efektif perilakunya. Tujuan akhirnya memang ini perilaku efektif copingnya ya. Perilaku coping yang efektif. Karena dengan perilaku coping yang efektif bisa mengurangi stres dan ansietas. Jadi kecemasan ini bisa turun. Stresnya akhirnya juga bisa turun. Nih. Nah, seperti kasus orang-orang yang sehat, bukan dalam kondisi kritis. Contoh kalian aja tadi misalkan, kok saya tidur itu bisa ya, bisa menurunkan apa namanya stres ya. Tapi ya kita lihat dulu sumbernya bagaimana, sumber stresor. Oh, sumber stresornya sudah diatasi belum? Ketika sumber stresornya juga belum diatasi, ya kita bantu bagaimana bisa melakukan manajemen stresor dengan baik agar sumber stresnya benar-benar bisa dikendalikan dengan baik. Oke, ansietas atau kecemasan ini kuncinya sering terjadi. Kenapa? Yang pertama, karena ancaman ketidakberdayaan. Maksudnya apa ancaman ketidakberdayaan ini? Maksudnya ancaman ketidakberdayaan ini berarti dia pada saat itu dalam kondisi tidak berdaya. Contoh kalian aja, dalam kondisi kepepet gitu ya, dalam kondisi memang nggak bisa ngapa-ngapain, otomatis kan cemas itu meningkat. Nah, ini sama dengan orang-orang yang dalam kondisi kritis, mereka akan juga seperti itu. Apabila ada ancaman ketidakberdayaan, nih muncul ansietas. Sehingga wajar orang-orang yang sakit itu dia akan meningkat ansietasnya ya, kecemasannya meningkat karena tadi stresornya meningkat. Kemudian kehilangan kendali. Kehilangan kendali kayak gimana? Contoh gampang aja nih pada orang yang stroke CVA. Nah, orang CVA itu dia tidak bisa loh mengendalikan tubuhnya sendiri. Harusnya saya bisa ngangkat nih biasanya, tapi nggak bisa. Nggak bisa ngangkat tubuhnya, nggak bisa ngangkat ekstremitasnya, nggak bisa ngomong sesuai yang diinginkan. Pasti nih, cemasannya akan meningkat. Kemudian perasaan kehilangan fungsi dan harga diri. Ini khususnya pada alat-alat tubuh atau organ tubuh yang tidak berfungsi. Contoh gampang tadi ya, saya nih biasanya bisa nih makan sendiri, tapi nggak bisa sekarang difungsikan, makan tangannya nggak bisa. Saya terus terancam harga dirinya ya, harga dirinya terancam atau saya merasa rendah diri karena udah nggak bisa ngapa-ngapain padahal sebelumnya prang-pring semuanya nandi-nandi dewe dilakukan sendiri kayak gitu ya. Ini bisa meningkatkan ansietas pada orang yang sakit. Kegagalan membentuk pertahanan maksudnya apa? Nah, sebelumnya dia bisa nih melakukan ini ya, hal-hal yang bisa bermanfaat untuk dirinya, tetapi pada kondisi sakit dia nggak bisa sama sekali mempertahankan. Wes pokoknya pasrah, mau nggak mau dia harus pasrah, semua harus dilayani di orang lain kayak gitu ya. Kemudian perasaan terisolasi. Kalau perasaan terisolasi ini kaitannya adalah dengan lingkungan. Dia sebenarnya biasanya bisa berinteraksi dengan baik, tapi karena dalam kondisi penyakit kritis, dia berada di ruangan yang spesial, tidak boleh dikunjungi oleh orang. Nah, perasaan terisolasi ini bisa muncul. Atau bahkan takut mati. Wajar ini takut mati karena orang yang sudah mengalami kondisi sakit, ya pasti ancaman salah satunya adalah kematian. Inilah kondisi ya yang akan menimbulkan seseorang itu mengalami ansietas atau stres yang meningkat, khususnya pada orang-orang yang dalam kondisi kritis terminal. Nah, bagaimana upayanya? Prinsipnya untuk menurunkan ansietas adalah bagaimana kita bisa membantu otonomi pasien. Maksudnya apa? Pasien itu kan mempunyai otonomi ya, dia punya hak untuk menentukan apa yang dilakukan untuk dirinya. Nah, maka kita bisa membantu dengan meningkatkan otonomi pasien, bukan berarti kita ngebarno pasien. Pasien mau ini dibiarin. Pokoknya saya mau ini dibiarkan, bukan seperti itu. Tetapi meningkatkan otonomi nanti ada caranya ya. Saya kasih contoh. Kemudian menurunkan rasa kehilangan kendali. Nah, menurunkan rasa kehilangan kendali ini salah satu upaya peningkatan otonomi ini. Jadi misalkan, oh sepertinya saya ini kan, misalkan pasien tuh udah nggak bisa ngapa-ngapain ya. Pasien nggak bisa ngapa-ngapain, menggerakkan tangannya nggak bisa, membalikkan punggungnya nggak bisa, miring kanan, miring kiri nggak bisa.
untuk meningkatkan otonomi pasien dan menurunkan rasa kehilangan kendali, kita bisa tanyakan ke pasien pas ada saat mau balik ya, ngebalik mau miringkan kanan kiri pasien pada yang dirawat di kondisi kritis ya, misalkan di ruangan ICU misalkan. Bapak atau Ibu mau miring mana? Miring kanan atau miring kiri dulu? Ditanya seperti itu pelan-pelan. Nanti dengan mereka atau dia memilih, nah ini otomatis ya, otonominya masih dianggap gitu. Jangan dideblak-deblak. Jadi ada komunikasi ya, supaya dia merasa dihargai otonominya. Saya masih punya wewenang untuk memilih. Nah, contoh kita juga mau ini nih, mau ngasih makan misalkan, mau ngasih makan sama pasiennya. Ditanya dulu, Bapak mau makan sekarang? Kayak gitu ya. Kita makan dulu ya, atau dipamit dulu, mau makan sekarang, atau mau makan dulu, atau mau minum dulu. Nah, kayak gitu. Jadi harus ada komunikasi agar pasien itu bisa memilih gitu ya. Kita bisa memilih apa yang mau dilakukan duluan. Dengan kita bantu sebagai perawat, kita bantu. Nah, kalau nggak mau gimana Bu ya? Kita komunikasinya dioptimalkan, diefektifkan agar dia mau sesuai dengan tindakan atau saran yang memang seharusnya atau pada saat itu harus dilakukan oleh pasien. Oke, seperti itu. Kemudian ini pemberian perintah dan kemungkinan. Nah, itu maksudnya tadi. Misalkan contohnya pemberian perintah dan kemungkinan itu begini. Ibu, mohon maaf, ini kakinya harusnya digerakkan ke kanan kiri. Coba mau digerakkan kemana dulu? Ke kanan atau ke kiri? Nah, kayak gitu. Jadi ada perintah, tetapi dia masih ada kemungkinan yang bisa dipilih oleh pasien ya. Jadi memang komunikasi gini agak susah ketika kita belum menerapkan langsung. Nanti aplikasinya ya pada saat kalian benar-benar bekerja. Kemudian yang kedua, penggunaan pedoman antisipasi. Penggunaan pedoman antisipasi itu seperti ini. Jadi misalkan pasiennya kok enggak mau ini ya, enggak mau makan, misalkan enggak mau makan. Nah, terus antisipasinya gimana? Kalau misalkan Ibu nggak mau makan atau Bapak nggak mau makan, kita minum susu dulu ya. Jadi ada antisipasinya. Ketika dia nggak mau, itu alternatifnya apa? Jadi dikasih choice atau pilihan. Kalau misalkan nggak mau ini, Bapak bagaimana kalau ini? Kayak gitu ya. Jadi harus ada antisipasi, pedoman antisipasi untuk pasien itu agar ini otonominya masih ada, kemudian tidak merasa kehilangan kendali. Kemudian yang ketiga, kemungkinan pilihan kapanpun mungkin. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, oh misalkan Bapak tidak mau makan sekarang, nanti kita tunggu ya sampai beberapa jam, 1 jam nanti kita makan lagi. Seperti itu ya. Atau kapan kira-kira nanti Bapak mau makan, nunggu badannya enakan dulu, kita makan nanti gitu ya. Ini kemungkinan pilihan kapanpun mungkin. Jadi tidak harus saklek gitu, kecuali memang ada obat-obatan tertentu. Ini bisa berlaku juga loh pada pasien-pasien yang memang tidak bisa diajak komunikasi secara verbal. Jadi misalkan dia hanya bisa menggunakan isyarat, kemudian pasiennya ya yang kadang-kadang tidak sadar, itu juga bisa. Meskipun dia kehilangan kendali, mereka bisa mendengarkan, sehingga kita perlu komunikasi efektif agar mereka merasa tidak kehilangan kendali. Kemudian mengikuti pasien dalam keputusan, mengikutkan pasien dalam keputusan. Ini maksudnya apa? Kita menghargai keputusan pasien. Kalau misalkan kok keputusannya itu tidak sesuai dengan apa yang seharusnya disarankan oleh tim kesehatan ya atau tim tim yang merawat, baik itu perawat ataupun farmasisnya atau gizinya nggak sesuai gitu, maka kita jelaskan. Oh, misalkan, oh, jadi tadi harus ada antisipasi ya. Kalau misalkan, oh Bapak, kalau misalkan tidak mau makan ini, nanti pilihannya ini. Nah, jadi tetap harus makan, tapi kita pilih kapan waktunya, atau nanti jamnya bisa diundur, ditunda, nunggu nyaman dan seterusnya kayak gitu ya. Dan kemudian intinya ini pasien harus diikutkan ketika mengambil keputusan. Jangan tiba-tiba ya wis karepe dhewe wong aku kok sing ngramut ya.
perawat aja yang melakukan semuanya, ya wes sakarpe perawatnya, boleh seperti itu. Kemudian pemberian informasi dan penjelasan ini penting sekali. Jangan sampai ketika kita mau ngapa-ngapain enggak pamit dulu, enggak memberikan penjelasan, hidup-hidup pokoknya dilakukan slap tanpa ada konfirmasi. Nih ya. Oke, sampai sini ada yang perlu didiskusikan dulu barangkali. Ono sing cek bingung ndak untuk upaya menurunkan ansietas ini? Halo, halo. Ya, Bu. Bu, terkadang ada orang kayak pikun gitu minta makan terus gimana ya Bu? Padahal udah dikasih tahu tapi ngeyel. Oke, pengalaman nih ya. Jadi kalau misalkan orang yang seperti itu memang orang dalam kondisi ini ya, paliatif ya. Ini memang paliatif sama kritikal ini hampir serupa sih ya. Tumpang tindih gitu. Ada apa ngene saling berkaitan ya, saling berkaitan. Itu tadi saya juga pernah mengalami itu. Dulu di zaman saya masih belum mengenal mengenal keperawatan ya, mengenal teknik komunikasi. Mbah itu ya pikun maunya makan aja durung makan terus ya dikasih tahu, "Iya, Mbah, nanti jam ini kita makan lagi. Sekarang belum jamnya," gitu. Ya meskipun diingatkan, "Tadi sudah makan kan jam segini?" "Oh, pokok durung kok," gitu misalkan seperti itu. Diingatkan, "Iya, nanti lagi," gitu. Tapi misalkan kalau ngoyel ya, tetap enggak mau, pengen makan ya mau enggak mau kita harus kasih camilan kah, kasih apa ya supaya tidak terlalu berlebihan. Soalnya kadang-kadang memang akan memperburuk kondisi kalau misalkan ada diabetes gitu ya, diabetes mellitus terus makannya sakuarepe dhewe didik lesu katanya belum makan aja ya. Maka kita harus bagaimana cara mengatur agar makanan selingannya ya supaya dia merasa sudah makan itu tadi itu aman untuk kesehatannya, itu yang penting. Jadi seperti itu. Untuk benar-benar nyetop ya, memang susah kalau orang-orang yang dalam kondisi seperti itu. Khususnya nggak bisa menyalahkan ya, karena memang mereka lupa. Gitu. Tapi kalau pada pasien-pasien yang dalam kondisi kritikal, itu kita harus benar-benar bisa mengkomunikasikan bagaimana dia harus makan. Misalkan seringnya kan mereka nggak mau makan ya kan. Kalau njaluk makan bolak-balik sih masih normal saja kalau untuk pada kondisi kritis ya. Tapi kalau kondisi yang kondisi normal ya bolak-balik makan. Tapi kalau misalkan kondisi kritis, seringnya kondisi yang itu tadi kayak nggak mau makan ya itu bisa kita kasih pilihan kapan dia mau makan kayak gitu supaya tidak seakan-akan itu sakarepe perawat dewe dalam melakukan tindakan. Seperti itu Mbak. Gimana? Kira-kira pernah dicoba nggak kayak gitu? Efektif nggak? Yang seperti Bu Isni sarankan? Masih sama, Bu. Kenapa masih sama ya? Malah marah-marah. Marah-marah. Yo, dirinya wae marah-marah. Mbah toh ya? Iya. Iya, Bu. Iya, memang kayak gitu. Saya juga gitu ya. Dikasih tahu aja. Nanti lagi Mbah jam segini gitu. Mau nek dilandeni marahi. Oh, podo mbek kamu samaan barengan karo ini ya yang itu tadi. Memang begitu, cuma memang kita harus pandai-pandai sih komunikasinya kayak gimana. Tapi khusus untuk orang dengan Alzheimer, pikun itu harus ekstra sabar memang. Yo, Mas, yo kita baleni jawabi maneh yo kok balik maneh takok maneh kayak gitu ya. Benar nggak kayak gitu? Oke. Kita lanjutkan atau ada pertanyaan sebelum ini? Sebelum saya lanjutkan, Bu. Dilanjutkan ya. Oke. Oke, coba. Nah, ini ada teknik kognitif dalam mengatasi ansietas. Apa maksudnya? Nah, jadi pada dasarnya ketika ada orang dalam kondisi cemas, ansietas ini ada beberapa teknik atau beberapa cara. Ini bisa kita ajarkan loh ya ke pasien, tapi dengan catatan pasiennya itu dalam kondisi sadar, bisa diajak komunikasi dengan baik. Tapi kalau misalkan dia tidak sadar, tidak bisa. Karena ini teknik kognitif, dia harus sadar sepenuhnya ya. Yang pertama, dialog internal. Dialog internal itu kayak gimana? Jadi di dalam dirinya ya, dalam hatinya dia itu berdialog.
berdialog untuk mengatasi stresnya. Nah, ini kita bisa memicu nih atau bisa mengajari perawat nih. Caranya gimana ngajarinya? Cara ngajarinya bisa dengan cara misalkan begini, coba ibu atau bapak direnungkan lagi. Bagaimana sudah sudah bisa menerima penyakitnya? Kalau bisa menerima penyakitnya, semua yang diujikan oleh Allah ini pasti ada hikmahnya dan pasti kita mampu karena nggak mungkin semua itu dibebankan pada kita kalau kita tidak mampu. Coba sering kita berdialog ya, dalam diri kita, apa saja yang sudah kita dapat selama ini, sudah bersyukur belum, sampai kondisi sekarang bagaimana, begitu ya. Nah, ini salah satu cara agar kita bisa menekankan pasien bisa berdialog secara internal dengan dirinya sendiri, dengan kata hatinya istilahnya. Mereka disuruh mikir, gitu. Ini tujuannya adalah apa? Untuk menurunkan ansietas, karena dengan cara seperti itu harapannya mereka tuh nggak merasa sendiri gitu, nggak merasa sendiri meskipun pada saat itu dia sendiri. Nah, ini kaitannya sama spiritual. Jadi dia dikaitkan atau didekatkan dengan Tuhannya supaya dia merasa bahwasanya nggak sendiri nih dia. Atau dialog eksternal. Kalau dialog eksternal ini bisa pasien dikaitkan, ngobrol dengan siapa dialognya, dengan perawat boleh, atau dia kalau merasa nggak nyaman dialog dengan perawat, pasien bisa cara dilakukan, coba Bapak atau Ibu ngobrol, curhat sama siapa? Curhat sama Allah, sama Tuhannya ya. Siapa yang paling dia yakini juga dialog, atau dialog eksternal dengan keluarganya. Ini bisa kita menghadirkan keluarga supaya dia berkurang rasa cemasnya, ansietasnya. Kemudian hayalan mental. Hayalan mental ini contohnya kalau kalian bisa pernah tahu ada istilah apa sih namanya ya. Jadi kayak gini. Jadi pasien itu diminta untuk membayangkan sesuatu agar dia rileks. Oh, saya ini berada di kondisi ini, Anda nyaman, Anda rileksnya kayak gitu. Istilahnya apa kok Bu Isni lupa ya. Jadi tentang bagaimana dia mentalnya itu dibuat menghayal atau mengandai-andai yang kondisi tersebut bisa merilekskan pasien. Tapi ini harus dalam kondisi kognitif ya. Tek kognitifnya terjaga, dia sadar. Atau relaksasi otot, ada relaksasi otot progresif. Jadi gimana caranya agar otot-ototnya bisa rileks. Kalau ototnya rileks, endorfinnya meningkat ya. Endorfin meningkat, kalau endorfin meningkat otomatis stresornya itu juga insya Allah akan berkurang atau tingkat stresnya. Seperti itu. Ini ada beberapa teknik kognitif upaya agar ansietas ini bisa diturunkan atau diatasi. Oke, kemudian ada respon terhadap kehilangan. Bagaimana sih respon terhadap kehilangan ini? Kayak ini diajari juga nih di keperawatan jiwa ya. Ketika orang itu merasa kehilangan, yang pertama kali terjadi adalah terkejut dan tidak percaya. Ini pasti. Jadi makanya kalau kalian nanti lihat orang yang divonis, didiagnosis penyakit tertentu, yang itu ternyata mengancam jiwanya, ini terkejut dan tidak percaya. Ini wajar karena responnya harusnya seperti itu ketika dia kehilangan sesuatu ya. Kehilangan barang, kehilangan kesehatan, kehilangan orang tersayang atau orang terdekat ya. Kemudian mengembangkan kesadaran. Mulai sadar biasanya kalau sudah sadar ini marah biasanya. Jadi dia mulai anger, marah ketika dia sudah mulai sadar kondisinya. Oh, berarti aku memang harus kehilangan, Rek. Nah, kalau sudah seperti itu dia seringnya marah. Makanya jadi tambah diseneni nih ono pasien didiagnosis kondisi kritis atau berada dalam kondisi kritis di ICU, tambah diomeli ya sama perawat ya. Ya boleh kayak gitu. Kemudian restitusi itu mengatasi kehilangan secara konstruktif. Orang normal akan seperti ini. Restitusi ini hampir mirip dengan tadi pola perilaku coping. Jadi sudah mulai ada upaya untuk mengatasi kehilangan secara konstruktif. Secara konstruktif itu apa maksudnya? Secara konstruktif itu membangun. Membangun itu berarti upaya yang dilakukan itu pada dasarnya adalah untuk menurunkan stresnya, bukan malah meningkatkan stresnya. Nih, upaya restitusi. Baru kemudian resolusi.
Kalau resolusi perubahan identitas, ketika resolusi ini berhasil ya, otomatis perubahan identitas ini bukan berarti dia berubah jadi orang lain, tidak, tetapi dia merasa bisa menerima dengan penyakitnya. Padahal sebelumnya kan dia tidak sakit, dia bisa menerima penyakitnya. Kemudian bisa menerima tindakan keperawatan, ini istilahnya resolusi. Nah, tapi kalau orang-orang yang dalam kondisi kejiwaannya kurang baik, otomatis dia tidak bisa melalui fase tahapan-tahapan ini. Sehingga kadang-kadang ya misalkan marahnya berkepanjangan, tidak bisa menerima tindakan dengan baik dari awal hingga akhir. Ini bisa terjadi pada pasien ya. Nah, apa sih intervensi yang yang bisa dilakukan ya, yang bisa dilakukan saat terjadi pengingkaran terhadap kehilangan. Jadi saat marah, saat anger, atau pada tindakan yang awal tadi, maksudnya yang tindakan ini ketika orang-orang yang tidak mau melakukan tindakan, melakukan tindakan yang konstruktif, maka yang bisa dilakukan adalah yang pertama, kita tidak boleh mengabaikan pertahanan pengingkaran diri. Jadi harus mendukung pasien dan menerima situasinya selama asuhan keperawatan. Kita tidak boleh mengabaikan ya, mengabaikan itu berarti ya wis gak gelem ya wis tak barno gitu ya. Kita tetap memberikan dukungan kepada pasien terhadap pilihannya, tetapi kita tetap mengkomunikasikan agar dia bisa melakukan tindakan atau bekerja sama dalam melakukan asuhan keperawatan dengan baik. Perawat juga bisa menunjukkan penerimaan dengan apa? Dengan nada suara. Jangan sampai nada suara kita, pasien marah, kita ikut marah. Ya, kalau dia marah, ya kita harus dengan nada suara yang lebih rendah, ya lebih menenangkan, ekspresi wajah yang sesuai. Bukan berarti disesuaikan, ya pas nangis gini melu nangis, bukan begitu. Ekspresi wajah yang sesuai ketika dia sedih, ya wis kita jangan sampai tertawa. Gawat nih ngono yo. Kemudian menggunakan sentuhan. Ini ada beberapa upaya agar kita bisa istilahnya sentuhan terapeutik. Ya, jadi agar pada saat kondisi-kondisi tertentu kita bisa memberikan sentuhan-sentuhan agar pasiennya lebih kuat. Nah, apakah harus disentuh terus ya? Enggak, ada kondisi-kondisi kapan kita harus memberikan sentuhan terapeutik dan kapan tidak. Menghindari lelucon tentang masalah yang serius ini jangan sampai ya. Masih seneng guyon tapi ojo sampai guyon atau membuat lelucon pada kondisi atau hal-hal yang serius atau hal-hal yang sensitif ya. Kemudian menggunakan pernyataan yang tepat. Berarti kita pakai istilah-istilah yang tepat, menggunakan bahasa yang baik. Jangan sampai menggunakan bahasa yang meremehkan, bahasa yang menganggap enteng, nggak boleh. Halah, dikono ngene kok gak mau, jangan sampai ya. Karena memang orang dengan kondisi kritis terminal itu sensitif sekali terhadap perkataan seseorang. Gak enak titik menurut dieling-eling sampai mari ya. Nih. Nah, kemudian ada efek kondisi kritis bagi keluarga. Tadi kalau bagi pasien ini bagi keluarga. Pasien dirawat di unit perawatan kritis. Rata-rata kondisinya kan rata-rata memburuk kan kondisi keluarganya, oleh karena itu pas persepsi keluarga biasanya dia juga merasa bahwa wih ini bahaya itu keluargaku ini dekat dengan kematian kan seringnya kayak gitu. Dulu kok dirawat di ruang kritis berarti lah makin buruk kayak gitu. Lamanya perawatan, dampak finansial, kesejahteraan keluarga ini juga menjadi hal-hal yang biasanya menjadi stresor tersendiri bagi siapa? Bagi keluarga. Ya opo yang bayarin. Kita kan tahu kalau ICU itu mahal kan ya perawatannya. Aku nek dirawat lama kayak gimana? Bagaimana keluarga saya sebagai keluarga, piye anakku, piye gini-gini. Nah, apalagi yang dirawat misalkan adalah pencari nafkah utama. Kalau misalkan ternyata yang dirawat adalah ibunya, misalkan punya anak-anak kecil, mikir gimana nanti keluarga saya, anak-anak saya. Nah, inilah yang nanti membuat cemas, membuat sedih, yang dapat memicu stres. Stresnya apa? Stres keluarga. Otomatis seperti itu. Nah, kalau ini efek kondisi kritis bagi keluarga. Kira-kira kalau bagi perawat apa ya efek kondisi kritisnya ini ya bagi perawat? Coba ada yang mau berpendapat silahkan.
Karena ini 3 topiknya sebenarnya untuk bagi pasien, keluarga, kemudian perawat. Ayo, silahkan yang mau berpendapat. Efek kondisi kritis bagi apa namanya tadi perawat. Tak buka seperti ini supaya Bu Isni memudahkan identifikasi siapa saja yang ada di sini. Yuk, silahkan, silahkan. Gak usah Bu Isni tunjuk langsung ya. Yang mau berpendapat. Silakan. Halo, halo. Ayo, ayo. Siapa yang mau berpendapat? Iki kebetulan gak ono sing di open videonya. Mau Latifat tok. Oh, puput di buka. Gak ono mana sing dibuka. Dibuka videonya. Open dong videonya. Bu Isni gak ketok. Yuk. Ayo, siapa yang mau berpendapat silahkan. Masih banyak yang belum di-open. Masa Bu Isni absensi siji rek. Sing kurung-kurungan kudungan. Ayo silahkan. Oh, pokoknya puput aja kudungan put. Ngono nggak melok kudungan put. Yang lanang-lanang aja kudungan ya. Nah, Dimas ini nanti Mas Mas. Di rumah apa nanti? Arek-arek iki do bedengul ya be. Tuh, nah gak ngene ku nang gak punya inisiatif untuk diiki kok arek-arek iki. Tidak punya inisiatif untuk di apa namanya? Untuk apa istilahnya? Tidak punya inisiatif untuk apa? On cam. Kenapa? Ayo silakan. Ada yang mau ini? Yang mau berpendapat? Ayo. Ada yang mau berpendapat? Silahkan. Dampaknya nang perawat loh, opo? Ki arek-arek kok yo. Halo. Kondisi kritis bagi perawat. Kira-kira perawat sing jogo ning ruang-ruang kritikal stresnya nambah enggak? Tambah stres Bu, takut pas. Nambah stres. Nambah, Bu. Nambah. Kira-kira stres endi orang perawat yang jaga di ruang kritikal, di ruang gawat darurat sama di ruang perawatan yang biasa? Yang di gawat darurat. Kenapa seperti itu kira-kira? Karena kita harus menyelamatkan nyawa, Bu. Harus menyelamatkan nyawa. Oke, bagus. Lela. Ada lagi yang mau berpendapat? Kira-kira kenapa? Yuk, ayo yang lain dong. Karena suasananya, Bu. Nah, suasananya lapo le suasananya, Kiki. Kalau di Gadar sama kritis itu lebih menegangkan. Oke, menegangkan. Bagus. Harus lebih standby, Bu, sama cepat. Oh, harus standby, harus cepat. Betul. Ayo, ada lagi. Calon-calon perawat. Tapi kalian belum pernah di klinik ya semuanya ya? Belum ya? Klinik rumah. Oh iya ya. Ayo kira-kira iki lapo kono sing ngongkong-ngongkong barang. Li, lapo li kamu li? Enggak apa-apa, Bu. Kok sujud ngono? Apa ruko kok sujud? Ayo, ada lagi. Kenapa? Benar tadi sudah banyak yang dijelaskan. Memang perawat ketika ada dalam kondisi atau berada dalam kondisi klinis terminal di ruang-ruangan yang seperti itu, yang pertama mereka pasti ya dituntut untuk bertindak dengan cepat. Apapun harus cepat, apalagi ada kondisi dekat dengan kondisi gawat darurat nih, RJP ya. Kemudian pasiennya kondisinya kritis, harus diapain. Nah, dituntut seperti itu. Dan semua tindakan itu juga rata-rata pasiennya total care, membutuhkan bantuan perawat sepenuhnya. Oleh karena itu ya wes,
kita mau nggak mau harus standby di sana. Mau tidur pun kan harus digilir kan, nggak ada yang boleh tidur kan, semua. Nah, perawatnya tuh kabeh ono pasien sing mati kan gak weruh ya. Nah, seperti itu. Jadi memang stresornya cukup tinggi di sana, mulai dari beban kerja yang tinggi, kemudian apa namanya tanggung jawab Ruangnya yang pasti tinggi, kemudian ruangannya juga. Kalau misalkan kalian sudah pernah dinas di ruang ICU atau ruang-ruangan yang seperti itu ya, kondisi klinis terminal, ya ruangannya memang tertutup sekali. Kemudian seakan-akan hawone ngono ku yo. Ya memang seperti itu, dia terbatas, tidak semua orang boleh ada di situ. Kemudian aturan-aturannya juga lebih ketat. Nah, dengan kondisi yang demikian, ini juga bisa meningkatkan stresor perawat. Nah, kenapa tadi makanya sebagai seorang perawat perlu mengadaptasikan dirinya dengan kondisi dia bekerja di ranah perawatan kritis agar dia bisa menerima kondisi ini dengan baik, dia bisa memanajemen stresornya ya, memanajemen ketika dia stres kayak gimana, manajemen kerjanya harus disesuaikan agar dia bisa mengatasi atau terhindar dari stres yang berkelanjutan. Boleh, stres itu boleh, wajar, tapi tidak boleh berkelanjutan, berkepanjangan, sampai nantinya mengakibatkan ansietas yang berlebihan, membahayakan kesehatan, itu yang tidak boleh. Seperti itu. Oke, ada lagi nggak yang perlu didiskusikan barangkali? Sudah itu tadi banyak. Kayaknya sudah enggak ini lagi kok slide-nya. Terus mari, sing terakhir tadi slide-nya tinggal ini tuh. Apa ini? Oh, enggak, ini tasnya. Efek kondisi klinis. Wah, tuh kan. Tuh, kewaspadaan keamanan tinggi. Bagus semuanya. Masalah-masalah pun pada pasien-pasien yang ada di kondisi klinis terminal atau di ruangan itu kan rata-rata ini ya, mereka kompleks ya, membutuhkan perawatan yang kompleks. Jadi ya wajar ketika perawat juga lebih stres jika dibandingkan dengan perawat-perawat yang di ruangan yang lain. Seperti itu. Apalagi dengan klinik rawat jalan ya wes beda sekali ya. Karena memang mereka bukan dalam ranah kondisi-kondisi yang kompleks penyakitnya. Oke? Bagaimana? Ada yang perlu didiskusikan? Boleh nih tanya-tanya. Kita masih punya waktu sekitar kurang lebih berapa nih? 5 menit, 5 ya, sekitar 5 menitan. Ada yang perlu didiskusikan? Bagaimana? Diskusikan? Ada waktu diskusi nih? Tidak ada. Bu Isni mau ngasih bocoran ya, sambil nunggu barangkali ada yang tanya. Bocoran apa? Bocoran tugas. Sebenarnya topik maksudnya gini, topiknya sebenarnya pada TM yang pertama ini, kalian kan ada beberapa hal, topiknya isu ya, isu end of life, kemudian ada fungsi advokasi. Kalau fungsi advokasi insya Allah akan saya sampaikan ketika nanti, kapan ya, akan saya komunikasikan lagi dengan PJMK untuk memastikan waktunya kapan. Tapi untuk yang isu end of life nanti akan saya share di Classroom. Silahkan kalian baca ya, budayakan baca loh Yung. Kuno Classroom kok saya akeh sing takok, kecuali ada hal-hal yang belum saya jelaskan di Classroom. Kecuali ada yang belum saya jelaskan di Classroom, silahkan nanti kalian bisa tanyakan. Tanya lewat PJMK boleh, seperti itu ya. Supaya kalau soalnya untuk grup, kalau hal-hal yang kaitannya dengan seperti itu bisa untuk mempermudah grup PJMK bisa nanya dengan mudah. Seperti itu. Ada yang perlu ditanyakan barangkali? Sudah cukup tak? Insya Allah cukup, Bu. Cukup? Ya nih cukup. Kalau gitu saya cukupkan ya. Saya cukupkan sekian diskusi kita pada pagi hari ini, kita siang ini, supaya nanti bisa optimal. Kalian bisa baca-baca ya, baca-baca jurnal yang ada di sini, yang ada di mana, yang ada di Classroom. Nanti insya Allah akan ada mini quiz untuk setiap masing-masing materi yang akan saya share, seperti itu. Oke? Kalau sudah saya akhiri ya,
kita akhiri dulu deh. Kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga apa yang kita diskusikan pada siang hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Saya yakin kalian misalkan mendengarkan mulai dari awal hingga akhir ya. Semoga nanti ini recordnya insya Allah akan saya ini kan semua, saya saya share nanti di Classroom supaya nanti kalian juga bisa mereview, mengulang apa yang kita diskusikan pada kesempatan kali ini ya. Oke, itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tutup.